saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sudah bergabung 62 peserta dari teman-teman mahasiswa SI 6 dan perwakilan Direktorat Akademik, Direktorat Kemahasiswaan, dan lembaga dan LPPM, serta Bapak Ibu dosen panitia. Bagaimana Bu Yunita, apa sudah bisa dimulai? Atau menunggu dulu beberapa menit? Atau mungkin sambil nunggu beberapa menit, boleh saya cek. Mungkin nanti kalau open voice per jurusan, monggo ya. Sudah ada dari jurusan manajemen. Dari Departemen Manajemen ada? At least kalau sudah lengkap, paling nggak bisa kita mulai. Kalau sudah ada perwakilannya, paling nggak dari masing-masing jurusan. Yang mendengarkan suara Buyun, tolong bisa disaut ketika nanti saya sampaikan, saya panggil jurusannya, monggo bisa disaut ya. Untuk yang dari Prodi Manajemen, apakah sudah ada yang hadir di sini? Oke, manajemen berarti belum ada ya. Berikutnya dari akuntansi, apakah sudah ada? Ada, Bu. Oke, terima kasih. Akuntansi berikutnya dari ekonomi syariah, apakah sudah ada yang dari Prodi Ekonomi Syariah? Ada, Bu. Oke, terima kasih Ahmad Hafid tadi ya. Berikutnya dari jurusan teknik, manajemen rekayasa. Oke, manajemen rekayasa belum ada. Sekarang saya lanjutkan ke teknik kimia. Sudah ada, Bu. Oke, setelah teknik kimia, berikutnya ke teknik logistik. Apakah sudah ada teknik logistik? Ada, Bu. Oke, terima kasih Andita. Setelah teknik logistik, berikutnya teknologi industri pertanian. Aman, Bu. Oke, Gio sudah. Berikutnya Ada, Bu Yun. Oke, Halimatus juga. Dari jurusan informatika, apakah sudah ada? Ada, Bu. Oke, Ahmad Muzadi. Berikutnya dari sistem informasi. Ada, Bu. Oke, ada Mbak Regina dan satu lagi tadi belum kerekod. Setelah Mbak dari sistem informasi ke Departemen DKV, Sains Komunikasi Visual. Iya, hadir, Bu. Oke, Anggi Mita. Saya akan balik tadi yang belum menyaut dari jurusan atau Departemen Manajemen. Apakah sudah ada di sini yang dari manajemen? Sudah, Bu, saya. Oke, ada Aprilia. Tadi yang belum menyaut lagi dari manajemen rekayasa. Apakah sudah ada dari MR? Coba saya ulang lagi ya, yang tadi mungkin belum yang merasa dari jurusan manajemen rekayasa, tolong open voice-nya, berikan informasi, setidaknya sudah ada perwakilan at least satu dari kalian dari manajemen rekayasa. Oke, dari Prodi Manajemen Rekayasa USI, apakah sudah hadir di sini? Waduh, kok belum ada ya? Coba sekali ingatkan, satu UISI paling nggak ini dari yang belum ada. Sekarang 12.8, tolong saling di reminder ya. Kita Pak Asti, kita tunggu. Oh, Ilham Mustafa, bukannya Mas Ilham Mustafa ini teklok MR ya? Yang MR tolong boleh disaut dong suara saya. Yang dari jurusan MR, boleh di open mikrofonnya. Sudah ada, Bu, MR. Biar saya tahu. Ada, oh Mbak Frida. Ya, kenapa harus mau open mikrofon? Karena di sini Bu Yun ingin memastikan bahwa kalian memang hadir secara wujud real ya. Jadi pikirannya juga di dalam KKN ini, nggak hanya raga atau HP-nya yang on di acara ini.
Oke, Pak Asti, sepertinya sudah kita absen. Alhamdulillah, sepertinya semua jurusan sudah ada. Monggo, saya serahkan kembali ke moderator, bisa kita mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yunita. Saya cek dulu ya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Oke, karena tadi waktunya juga sudah melebihi waktu yang kita umumkan ya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang teman-teman semuanya, mahasiswa UISI angkatan 2018 atau SI 6, kemudian dari Bapak Ibu dosen, Kepala Direktorat Akademik, Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian, dan Kepala LPPM, serta Bapak Ibu dosen, Tendik, Panitia, KKN tematik daring UISI 2020. Forum kali ini adalah forum sosialisasi KKN tematik daring UISI 2020 sebagai tindak lanjut dari forum sebelumnya, dan informasi yang lebih jelas akan kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa terkait konsep, kemudian teknis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan, nanti akan disampaikan dalam forum ini. Nanti materi akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Ketua Panitia, yaitu Bu Yunita Setimardiah. Namun di awal sesi ini akan ada sedikit pengarahan dari Kepala Direktorat. Di sini mungkin sudah ada Bu Oki ya. Bu Oki, nanti Bu Puji juga ya. Ya, mungkin di sini Bu Oki untuk pengarahan awalnya bisa untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Mas Asdi. Yang terhormat teman-teman para dosen dan panitia KKN dan mahasiswa WISI ya, terutama di angkatan SI 7 ya. Baik, jadi gini, adanya KKN tematik ini kami juga sangat senang sekali ketika teman-teman panitia, mahasiswa itu sangat antusias. Nah, di KKN kali ini kita ini ya perlu saling berkolaborasi dan berkoordinasi, di mana kali ini memang kondisinya berbeda dengan kondisi-kondisi yang sebelum-sebelumnya karena adanya pandemi, di mana kita bentuknya adalah KKN daring atau KKN online. Dan di KKN ini tentunya pasti akan lebih sesuatunya memang sesuatu yang baru, tetapi ini kami juga akan ingin memudahkan teman-teman dan tidak dengan menjaga kualitasnya. Artinya apa? Kualitas tetap tercapai, tapi dengan cara yang lebih bisa lebih fleksibel. Seperti itu, kemudian nanti harapannya teman-teman nanti bisa belajar banyak dan bisa mendapatkan informasi dari ketua panitia, di mana nanti secara teknis seperti apa, dan tentunya teman-teman nanti juga akan ada pendampingan dari dosen pembimbing, jadi jangan pernah merasa sendiri karena ada kita, ada kami, dan ada panitia, ada teman-teman. Jadi tentunya dengan saling berkolaborasi, berkoordinasi, di mana kita sebagai UISI melakukan inovasi karena adanya pandemi ini, plus dengan UISI berinovasi nanti mahasiswa juga mengabdi, kayak gitu ya, terutama kondisi pandemi seperti ini. Kemudian dari pelaksanaannya juga akan dilakukan di masa liburan ini, dan memang waktunya cukup lumayan padat, jadi perlu diperhatikan juga bagaimana dan alur-alurnya seperti apa. Kira-kira seperti itu Mas Asdi. Nanti monggo Mbak Yunita, saya izin ikut dulu ya nanti di teknisnya. Nanti apabila ada yang perlu didiskusikan saya bisa ikut, tapi nanti mohon izin di pertengahan saya izin live karena ada
saya ngisi untuk jadi pembicara di kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Oki. Untuk selanjutnya di sini Bu Puji sudah bergabung belum ya? Bu Puji. Sepertinya belum ya. Bagaimana Bu Yunita? Apakah dilanjut materi dulu atau menunggu Bu Puji? Gak apa-apa Pak, kalau gitu kita lanjut dulu saja. Nanti mungkin Bu Puji lebih, paling nggak ada nanti Bu Puji kalau gitu di bagian closing. Oh itu tuh Bu Puji udah datang, kayaknya udah masuk beliau. Barusan Oke. masuk Bu Puji. Saya sambil nyetir ya. Bu, berhenti dulu Bu, jangan nyetir dulu Bu. Ini sudah sama mahasiswa ya? Sudah. Iya. Ya, sebentar. Saya tak melipir. Ya, Ikutin nyetir dulu, saya Bu. ikutin dulu. Bisa lanjut Bu Yunita dulu kalau gitu Bu ya. Oke, gimana Bu Yun? Apa lanjut materi dulu? Boleh, toh materinya juga sepertinya tidak banyak, biar kita bisa lebih banyak diskusi aja, nggak apa-apa. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah pemaparan konsep dari KKN tematik daring UISI tahun 2020 oleh Ketua Pelaksana untuk Ibu Yunita Siti Mardia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umuri dunia watin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, hari ini kita bertatap muka lagi lewat online dengan semoga setidaknya ya dari 400 mahasiswa, paling tidak bisa 250 lah yang hadir online di sini dalam terkaitan untuk penjelasan persiapan KKN tematik daring UISI 2020 ini. Adapun hasil yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil kombinasi rapat bersama berdasarkan beberapa masukan yang sudah kalian juga berikan saat kita melakukan sharing pada hari Kamis minggu, juga telah kita rapatkan bersama dengan pimpinan, dengan Bapak Rektor, mungkin ya sekarang masih status, saya nggak tahu ya nanti, pokoknya ini dengan pimpinan dari Rektor dan Warek dan juga Direktur lainnya terkait pelaksanaan dan persiapan KKN tema daring yang akan kita laksanakan sebentar lagi, kemungkinan di bulan depan. Oke, ini seperti biasa awalannya, jadi ini 3 direktorat, akademik, kemahasiswaan, kalumnian, penelitian, pengabdian masyarakat. Di sini ada pun panitia, itu sebenarnya adalah bagian kecil dari 3 direktorat ini. Untuk yang terkait memang detail beberapa, memang langsung pada direktorat berwenang, tapi khusus untuk yang terkait KKN-nya di bawah komando saya sebagai ketua dan didampingi oleh beberapa anggota. Oke, Mas Asdi, boleh dilanjutkan? Oke, nah ini saya langsung to the point. Tetapi sebenarnya dalam presentasi saya ini sebenarnya juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dan curahan hati yang kemarin kalian sempat ajukan terkait pelaksanaan KKN. Jadi kita akan langsung mulai teknisnya, yaitu terkait pendaftaran KKN. Karena ini KKN-nya juga berlangsung secara online, maka pendaftarannya juga secara online. Mungkin nanti setelah agak selesai sesi ini, nanti kita buka di di alamatnya di bit.ly. Mohon maaf itu kayaknya nanti kita kayak bit.ly harusnya ada slash dulu ya. bit.ly KKN tematik daring UISI 2020, nanti kita buka dulu ya. Kemudian yang harus disiapkan. Nah, ini kemarin yang juga menjadi pertanyaan kalian adalah apakah bisa Bu kelompoknya berkelompok. Nah, akhirnya kami boleh izinkan berkelompok. Masih sama aturannya. 2 boleh maksimumnya adalah 3 orang. Jika sendiri atau berkelompok. Jika kelompoknya ini ada 2 opsi, yaitu kalian boleh memilih sendiri kelompoknya
Atau jika kalian saat ini kondisinya memang di desa nggak ada temannya, tapi kalian memang pengen berkelompok dan tidak tahu dengan teman siapa, boleh kami pilihkan. Aturan kelompok ini juga tidak mengikat jurusan, tapi lebih kepada sebenarnya kami utamakan adalah mengikat kepada desanya, sehingga lebih mengurangi kondisi berkerumunan. Oke, nanti berikutnya lagi yang terkait lokasi atau desanya, kalau kalian memang memutuskan untuk sendiri, maka pasti yang menjadi lokasinya adalah lokasi tempat kalian tinggal saat ini, atau boleh dikatakan domisili kalian. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, desa ini kalau saya dari desa duduk sampean Bu, tapi sekarang saya tinggalnya di Kartini, apakah harus penduduk? Oh, boleh nih, boleh, asal sesuai domisili saat itu bertempat selama KKN. Adapun kalau secara Buyun, putus. Ya, sepertinya Bu Yunita putus. Mungkin bisa dilanjutkan, ada yang backup, Mas Asdi? kalian dalam pelaksanaan Oh iya, tugasnya. Suara saya terdengar ya? baru aja terdengar Bu Yun. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya sendiri, maka harus desanya saja, desanya atau tempat domisilinya tinggal. Tetapi jika berkelompok, maka boleh dipilih salah satu dari desa dari teman-teman seanggotanya. Tidak boleh di luar desa dari teman-teman seanggotanya tersebut. Itu ya poinnya. Jadi sekarang ini sudah kami coba rundingkan juga, tapi ingat dalam pelaksanaannya nantinya akan ada sedikit perubahan di programnya. Kalau di sini kemarin kita hanya satu desa, sekarang boleh dari boleh dari desa, tetapi tetap populasinya akan di satu desa. Kemudian nanti yang harus disiapkan selain keputusan apakah sendiri atau berkelompok. Nah, kelompoknya tadi apakah dia kelompok sendiri atau kelompok ditentukan, maka yang berikutnya adalah butuh adanya formulir surat pernyataan. Formulir surat pernyataannya itu bisa diunduh di bit.ly/kknwisi. Mungkin nanti pasti bisa bantu edit ya. Yang di atas itu bit.ly/1/kkn tematik gitu. Jadi itu saya kurang slashnya. Alamatnya benar itu KKN tematik besar, KKN besar tematik daring UISI 2020. Kemudian itu formnya. Jadi yang perlu disiapkan itu, lalu kemudian nanti saat pendaftaran kalian juga harus memilih pilihan topik kegiatan KKN-nya. Nah, terkait topik kegiatan ini kita kan akhirnya mengerucutkan, boleh Pak Asdi ke slide yang berikutnya langsung, yang apa tadi ya, program KKN yang slide 7. Oh, nggak apa-apa, kita kurut slide 7. Agak tukar bahasanya ini. Jadi programnya yang kalian lakukan, nanti kalian milih. Jadi apakah kalian akan berfokus pada pendidikan, atau berfokus pada ekonomi, atau berfokus pada kesehatan. Jadi satu tim itu hanya bisa memilih satu fokus, ya. Jadi misalnya ini, jadi satu kelompok satu fokus, dan bisa saja terjadi dalam satu desa seperti yang saya jelaskan kemarin, bisa akan ditemukan banyak kelompok dengan topik berbeda. Misalnya ada 9 orang ya di desa A yang mahasiswa UISI, maka kan masing-masing membentuk 3 kelompok tuh. Nah, maka masing-masing kelompok pilih nanti fokus pendidikan, fokus ekonomi, atau fokus yang kesehatan. Kalau nanti di satu desa ternyata ditambahkan lebih dari 3 kelompok, maka nanti kelompok keempat, kelima, dan seterusnya akan diatur oleh panitia terkait programnya. Yang pasti programnya ini hanya ada 3 ini ya, jadi tidak lari kemana-mana, tapi fokus ke 3 ini.
Yang pertama adalah fokusnya pada pendidikan. Jadi upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya di masa pandemi di lokalian KKN ini. Kegiatannya bisa berupa apa saja selama pelaksanaan KKN itu. Kalian bisa melakukan kegiatan berupa tutorial kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan Zoom atau Hangout meeting, atau pemanfaatan media massa online seperti YouTube, IG, WhatsApp, atau Facebook untuk pembelajaran ataupun lain-lain. Yang perlu ditekankan kali ini adalah jadi, kalau yang sebelumnya kami masih memberikan kelonggaran untuk melakukan kegiatan pendidikan ini, misalnya belajar kelompok dengan jumlah kecil, maka untuk saat ini karena kami izinkan adanya perbedaan kelompok, perbedaan anggota dari beberapa desa, maka aturan tersebut dicabut. Jadi, yang terkait pendidikan, ini tetap fokus pendidikan, tapi tidak ada kegiatan mengajar secara langsung. Jadi, kegiatannya semuanya 3 program ini bersifat daring. Kecuali jika hanya jika sangat sekali misalnya benar-benar desa itu ke internetnya belas bahkan listrik tidak ada sehingga harus benar-benar ada upaya untuk kontak fisik, mohon sebelum melakukan kegiatan itu izin dahulu Yun dan pelaporannya. Tetapi secara sini kami minta untuk semuanya dilakukan secara daring. Kalian boleh beda desa untuk melakukan satu tema kegiatan, tapi all kegiatannya daring. Ini ya yang perlu diperhatikan. Karena kami semua pengen semuanya safe ya di rumah. Saya kembalikan ke program. Yang kedua adalah terkait ekonomi. Jadi, bagaimana caranya kalian bisa memberikan suatu insight, gambaran, pengetahuan, dan sebagainya untuk peningkatan kondisi ekonomi di wilayah kalian. Kalian tidak harus membahasnya desa ya, jadi bisa saja yang pendidikan tadi, kalian kerjasama dengan satu sekolah saja nggak apa-apa, misalnya SMP saja yang di desa itu, atau SMA saja, atau mungkin PAUD-nya saja, atau seperti apa. Begitu pula yang ekonomi, kalian boleh misalnya di sini hanya dengan satu UKM, atau mungkin dengan ibu-ibu PKK-nya. Jadi tidak harus keseluruhan satu desa itu, tapi terfokus kegiatannya ekonomi. Jadi di sini ekonomi bisa berupa kegiatan webinar, pembuatan ide usaha baru, ataupun pengarahan UKM tersebut biar tetap produktif selama pandemi, dibantu proses PIT-nya secara online, ataupun pembuatan digital marketingnya untuk UMKM, dan sebagainya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah program kesehatan. Nah, terkait kesehatan ini, kalian di sini bisa melakukannya harus juga, saya katakan tidak harus sedesa, tapi bisa dalam satu kelompok. Misalnya untuk ibu-ibu pengajian di satu RW atau satu RT. Ada sekitar mungkin 10 kakak atau 20 kakak dikumpulkan, jadi keluarga itu bikin bareng-bareng kayak rapat RT gitu. Dalam kegiatan rapat RT ada informasi terkait bagaimana menjaga imunitas selama pandemi, ataupun sosialisasi lebih lanjut tentang sebenarnya fungsi masker ini apa sih, berapa persen keuntungan kita pakai masker, dan sebagainya. Ataupun yang ini yang terkait webinar pencegahan COVID-19 bersama Rumah Sakit Semen. Ini nanti di kampus yang akan mengkoordinasi, kalian nanti tinggal cari masanya. Tapi kalian ini bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bertema kesehatan lainnya yang kalian memang mau lakukan. Termasuk mungkin kalian ajari bikin face shield mandiri, jadi beli banyak atau disesuaikan dengan bentuk muka dan sebagainya. Ini ide-ide kreatif lainnya. Jadi di sini fokusnya kegiatannya pilih salah satu ya. Jadi yang ekonomi ya selama 30 hari tadi nanti fokus ke ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kenapa kami akhirnya pilih seperti ini? Pertama biar fokus, nanti biar sesuai dengan luarannya, dan yang ketiga tadi biar tetap bisa menghasilkan yang berkualitas. Jadi tidak semuanya dikasih tapi akhirnya tidak punya kekhususan spesifik, maka di sini kami bagi menjadi 3 kelompok ini. Oke, Pak Asti, boleh kembali ke slide yang awal tadi? Oke, nah, ini tahapan berikutnya adalah, persiapannya, tentukan tempat KKN-nya, seperti saya infokan, tentukan topiknya,
Kemudian selain tentukan kelompok atau sendiri, kelompoknya mau ditemenin, kelompoknya mau ditentukan oleh panitia atau kalian sendiri boleh. Kemudian membuat surat pernyataan. Nanti lakukan pendaftaran mulai hari ini bisa di bit.ly/KKN tematik daring UISI 2020. Nanti setelah pendaftaran itu, kemudian kalian akan kami berikan surat pengantar perizinan dari universitas ke desa. Kemudian nanti kalian melakukan perizinan ke desa. Makanya di sini kami minta agar kalian at least desa yang dipakai atau lokasinya yang tempat KKN itu harus dari salah satu dari anggota kelompok biar lebih memudahkan yang bersangkutan untuk ke perangkat desanya. Nanti kalau dari desa akan memberikan surat perizinan pelaksanaan KKN. Kemudian dari surat itu mahasiswa menyampaikan surat perizinan tersebut ke kecamatan untuk distempel, lalu nanti diuploadkan di Google Classroom. Jadi kegiatan KKN kita kali ini kita akan melakukan koordinasinya menggunakan Google Classroom. Ini kodenya U7S66W3. Nanti setelah kalian upload di Google Classroom, nanti seperti biasa, seperti mata kuliah pada umumnya, kita akan buatkan penugasan, nanti kalian tinggal submit penugasannya berupa surat yang kalian scan tadi. Nanti berikutnya kampuslah yang akan melakukan perizinan lebih lanjut ke pihak Bapeda dari lokasi kabupaten terkait. Oke, berikutnya Mas Asdi. Nah, jadi nih, setelah mendaftar, join ke Google Classroom, jika kalian ada masalah login, segera kontak tim ICT atas nama Bu Nur, silakan di-save nomornya. Bu Nurul ini khusus untuk yang jika kalian memang mengalami kesulitan terkait login di grup KKN Google ini, bisa dikontak beliaunya ya. Dan infatnya wajib join, tidak ada perkecualian. Kenapa? Karena nanti semua penilaian, pengumpulan tugas itu akan koordinasi menggunakan Google Classroom. Nah, terkait tugas juga akan tetap upload masing-masing anggota walaupun sifatnya kelompok. Ini misalnya contohnya, kelompok 13 dengan mengambil desa A, topik ekonomi ada Mbak Yaya, Mbak Yiyi, Mbak Yuyu. Ketiganya kalau nanti ada penugasan berupa upload tugas surat desa, ataupun upload tugas proposal, maka semuanya wajib upload tugasnya. Jadi enggak hanya Mbak Yaya saja yang upload, yang iya yang Mbak Yuyu enggak, tapi ketiga-tiganya harus upload. Nanti filenya sama. Toh nanti di filenya ada namanya ya. Begitu pula dengan nanti adanya logbook harian. Juga masing-masing mengisi sehingga tidak ada perwakilan. Jadi kelompok ini membantu saja tapi tetap penugasannya akan dinilai secara mandiri. Berikutnya. Nah, ini kodenya ya, U7S66W3. Judulnya adalah Next Step Pak Asdi, KKN UISI Pandemi COVID-19. Ya, ini ya. Tema kita, KKN kita adalah UISI berinovasi, mahasiswa untuk mewujudkan merdeka belajar di masa pandemi. Jadi, poinnya adalah UISI berinovasi. Jadi nanti kami harapkan dalam 3 topik kalian pilih tadi, kalian bisa memberikan gagasan-gagasan kreatif dan melakukan kegiatan inovasi sehingga goal untuk masing-masing topik tadi, peningkatan ekonomi, kemudian peningkatan kualitas kesehatan, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, walaupun di masa pandemi ini bisa kalian capai. Berikutnya Pak Asdi. Sudah, berikutnya lagi. Oke. Ini sudah seperti yang sudah sampaikan kemarin. Nah, ini kan ada pengumuman ya kemarin. Tapi nanti keluaran KKN ini akan diinformasikan buku pedoman. Ini sedang kami susun tahap finalisasi. Insya Allah akan launching di minggu depan. Pak Asdi, biar. Nah, ini yang terkait jadwalnya ini ya. Jadi kemarin sudah kita lakukan sharing konsep KKN Kamis 30 Juli kemarin. Hari ini kita Jumat sosialisasi untuk pendaftaran sekaligus mulainya pendaftar KKN. Kita lakukan pendaftaran KKN mulai Jumat ini sampai Senin ya. Jadi Google Form-nya itu akan open Jumat hari ini sampai Senin. Kalian lakukan pendaftarannya.
kalian janjian dulu ya, nggak harus hari ini semua kok. Kalian janjian dulu dengan teman, nyari kawan dan sebagainya. Kira-kira lokasinya mana tadi yang harus disiapkan, unduh dulu surat pernyataannya. Kemudian kalian lakukan pendaftaran. Nah, nanti akan ada informasi akhirnya siapa saja kelompoknya. Karena ini kan kami akan memproses ya, sekitar butuh waktu 3 harian untuk memproses mana-mana yang harus dikelompokkan dan sebagainya. Insya Allah Jumat depannya kita bagi terkait DPL-nya juga dan mahasiswanya. Dalam masa itu, mulai tanggal 10 Agustus besok, kalian juga sudah mulai bisa lakukan survei mandiri terkait kondisi desanya untuk kalian persiapan membuat proposalnya. Ya, seperti apa dikoordinasikan dengan teman, dengan daring ya, dengan temannya, nggak perlu saling kumpul di kafe dan sebagainya. Tolong ya diperhatikan itu dengan sangat. Nanti berikutnya setelah ketahui DPL-nya, kalian koordinasi dengan DPL-nya lebih lanjut terkait program dan proposalnya. Dalam masa itu juga 10-23 akan kami berikan surat tadi yang kalian harus berikan surat pengantar itu untuk ke desa masing-masing hingga dapat dari desanya surat izinnya, pengumpulan surat izinnya. Nanti setelah 2 Agustus itu di readiness-nya nanti antara 23 Agustus sampai 1 September akan ada beberapa pelatihan-pelatihan online, baik yang terkait esainya ataupun beberapa hal lainnya. Nanti kami informasikan di Google Classroom. Mohon maaf itu belum keketik. Nanti pelaksanaan KKN-nya hanya selama 30 hari, Selasa 1 September sekaligus opening-nya sampai Rabu 30 September. Nah, untuk penugasannya dan beberapa detail esainya dan lain-lain luaran lainnya itu dikumpulkan 30 Oktober 2020 sama via Google Classroom. Nanti terkait closing ceremony, pemberian hadiah dan sebagainya itu nanti di bulan November. Ya, tanggal 6 November 1 minggu setelah kami melakukan penilaian secara akumulatif untuk seluruh mahasiswa SI. Ya, kalau SI 6 semua ya yang ikut KKN tematik daring ini. Berikutnya pasti. Oke, mungkin itu Bu Oki dan semuanya kira-kira mungkin bisa diklikkan dulu nggak Pak Asif atau anak-anak kebayang yang Bitly-nya? Atau mungkin, apa dulu yang enaknya? Oke, sebentar. Ini maksudnya mau simulasi gitu Bu, atau gimana? Iya, biar anak-anak tahu sekilas saja terkait simulasi awalannya gitu aja. Oke, sebentar, Gay. Oke. Nah, nanti sambil ini dibukakan Mas Asti. Jadi nanti yang isi online ini itu misalnya 3 kelompok ya, itu cukup sekali ngisi kecuali pendaftar ngisi hanya temannya aja 1. Jadi temannya nanti ngisikan, tapi temannya ini akan mengisi beberapa datanya. Teman A yang mengisikan, A ini juga akan mengisi data B dan datanya C. Makanya nanti B dan C ini juga kalian bertiga ini kalau janjian 1 kelompok harus koordinasi di surat atau surat nyataannya dan sebagainya. Tapi kalau kalian memang sendiri, cukup kalian sendiri yang mengisi, atau jika kalian nanti pengen berkelompok tapi nggak tahu kelompoknya dengan siapa, ya sementara yang diisikan hanya kalian saja. Cuma saran saya sih, baiknya enaknya kalian juga berkoordinasi biar tahu temannya siapa dan biar nanti juga enak, saran saya. Tapi kalau memang benar-benar tidak, maaf, kalau benar-benar tidak menemukan koleganya, nanti boleh kalian milih yang nanti ditentukan panitia. Monggo Mas Asri bisa dimulai itu Bitly KKN tematik daring UISI 2020. Nah, ini nanti masuk ya langsung di sini. Sorry, batas akhir pendaftarannya kami extend 1 hari, 10 Agustus ya. Nah, itu coba klik dulu Mas Asri yang form surat pernyataan, silakan download melalui link itu. Nah, nanti di sana kalian tolong siapkan sebelum pendaftaran, bikin ini, di-download dulu berarti. Di suratnya ini kami perlu tanda tangan kedua orang tua kalian dan juga tanda tangan kalian di atas materai, ya. Jadi demi keamanan dan sebagainya, sehingga kami perlu membuat surat pernyataan ini. Kalian sudah
besar, jadi sudah tahu arti dari materai dan sebagainya. Kami harapkan bisa perilaku menjaga nama baik UISI, kemudian tadi mentaati protokol kesehatan yang berlaku dan sebagainya tadi. Nah, ini nanti setiap orang harus bikin ya, jadi nggak hanya ketua kelompoknya saja atau yang submisiannya, tapi semuanya harus membuat surat pernyataan ini, dan nanti ada tanda tangan orang tua kalian. Boleh tanda tangannya basah, kalian foto boleh kalian tanda tangan elektronik boleh, pokoknya nanti file yang diuploadkan ke kami biasanya berupa file PDF satu file gitu. Nah, ini ya, ada nama, NIM, departemen, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan ada orang tuanya, menyatakan bersedia menjalani KKN tematik daring di desa masing-masing. Dalam hal ini nanti disesuaikan ya dengan kelompoknya, melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan, LPPM, dan Akademik. Coba ke bawah lagi Mas Asdi. Terus, jaga nama baik UISI pasti poin ketiga itu. Kemudian juga jika diketahui nanti ya sama dalam pelaksanaan KKN, kalian tidak melakukan kewajiban selama KKN atau ada kegiatan politik ataupun kegiatan kecurangan lainnya selama KKN, dan itu jika diketahui maka harus siap menerima sanksi dari kampus terkait aturan yang berlaku. Ya, Gersik yang buat pernyataan nama sekalian, mahasiswa materai, terus baru nama orang tua atau wali kalian, ditandatangani orang tua. Jadi biar orang tua juga tahu bahwa kalian saat ini memang sedang melakukan KKN ya. Jadi kenapa itu perlu ini? Karena nanti ngerasa takutnya kalian orang tua kan sedang ngapain, bukannya libur dan sebagainya. Jadi surat ini juga sekaligus memberikan informasi ke orang tua. Berikutnya Mas Asdi. Kilas saja. Nah, ini nanti kalian tinggal pilih aja. Kalau yang individu, kelompok ditentukan sendiri ataupun kelompok yang nanti ditentukan oleh dosen. Ya boleh itu Mas Asdi dipilih salah satu. Oke, nanti ini semuanya harus diisikan ya. Nah, ini baru tampilan section yang anggota pertama, nama NIM Prodi. Kemudian jenis kelamin, pangkat tangkir, email aktif. Nah, email ini usahakan yang email UISI ya, karena biar terkoordinasi juga nanti terkait pengumpulan di Google Classroom, nomor WA, alamat domisili. Nah, alamat domisili ini jika kalian memang berbeda dengan alamat asli, ingat formatnya nanti kami infokan terkait kelurahan, kecamatan, kabupaten, riwayat penyakitnya jika ada, nama orang tua wali, nomor HP orang tua wali, jika ada yang merupakan anggota kesehatan, lalu pilihan kegiatan kepanitiaan yang pernah diikuti sebelumnya. Jika kalian di sini memang sudah pernah ada yang dapat program PHP 2D ataupun Satgas Covid atau kepala daerah, ini sebenarnya kalian tidak perlu ikut KKN atau bisa setarakan tugasnya. Kita memilih tiga ini, kalau enggak usah dipilih. Next-nya itu akan sama persis dengan anggota pertama, nanti keluar anggota kedua, ketiga seperti itu. Lalu nanti terakhir di pilihan ketiganya, ini harus diisi dulu ya Mas Asy ya. Gimana nyoba tuh? Kayaknya nggak perlu deh, nggak apa-apa. Nanti banyak soalnya isinya. Nanti setelah itu kalian memilih satu lokasi KKN. Nanti di slide terakhirnya itu kalian milih kan KKN di mana, apa, di kelurahan apa, disesuaikan dengan salah satu dari tempat tempatnya salah satu dari anggota. Hanya itu aja pendaftaran. Mungkin itu aja Mas Asri. Nanti anak-anak biar lihat sendiri aja nggak apa-apa. Oke Bu, mungkin itu dari saya terkait sedikit sosialisasi dan gambaran untuk pendaftaran KKN. Saya kembalikan ke Mas Asy selaku MC. Baik, terima kasih Bu Yunita. Untuk sesi selanjutnya tanya jawab. Cuman untuk sesi kali ini biar kita nggak miss
nanti terlalu banyak chat. Silahkan teman-teman kalau bertanya silahkan sebutkan nama di kolom chat, nanti saya panggil untuk bersuara ya. Atau mungkin Bu Puji, apakah sudah kondusif kondisinya? Saya menunggu pertanyaan saja, Pak. Nanti saya jawab pertanyaan. Oh gitu, siap-siap. Baik, kalau begitu langsung ke sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman dari angkatan SI 6 atau mungkin kalau ada teman-teman dari perwakilan Ormawa di sini pengen mengajukan pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yunita tadi, silahkan kami buka termin 1 dulu, mungkin 3 pertanyaan, monggo. Saya Pak, Bu, saya mau bertanya. Oke, Mas Ilham, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya terkait tadi yang disampaikan Bu Yun masalah yang seumpama dia sendiri, kemudian dia nggak ada teman di satu fotonya, itu kalau milih sendiri berarti itu tetap bisa kan Pak ya? Maksudnya dia milih sendiri temennya, kan semua dia mau kelompokan, dia terserah mau milih sendiri bisa ya? Oh iya. Karena tadi suaranya agak putus-putus jadi Oh, oke. Kita tampung dulu Mas ya, nanti kita kolek 3 pertanyaan dulu. Kalau misalkan sendiri di satu kota, berarti apakah bisa memilih sendiri anggota kelompoknya? Oke, terima kasih Mas Ilham. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Saya mau tanya, Pak. Oke, Chandrika, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau tanya, Pak, kan saya asli dari Rembang, Jawa Tengah. Nah, kebetulan di desa tempat tinggal saya itu sudah kan dibagi menjadi beberapa dukuh. Nah, itu untuk semua dukuhnya itu kemarin sudah dipakai KKN sama universitas di Jawa Tengah. Terus kan saya menghubungi orang tua, terus ngasih tahu kalau ada KKN di tempat tinggalnya. Nah, terus orang tua saya itu kontak Pak Kadesnya, kan meskipun proposalnya belum dimasukkan, kan orang tua udah ngasih tahu dulu, soalnya posisi di desa saya itu udah dipakai KKN. Nah, terus dari Pak Kadesnya itu melemparkan ke desa yang lain, Pak. Itu gimana, Pak? Apakah diperbolehkan? Soalnya kemarin saya sempat ditawari sama orang tua saya kalau diminta KKN di desanya aja, kayak gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari asalnya hanya mbaknya sendiri apa ada teman lain satu desa? Kalau di desa, kalau di satu kota ada lain, tapi kalau di desanya cuman saya sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Oke, pertanyaan Iya, terakhir di termin pertama. Saya izin tanya, Pak. Oke, Mbak Dinda, silakan. Tadi kan yang di form tertulis kalau ada yang diakui KKN kalau sebelumnya di desanya ada jadi panitia pemilu, begitu ya, Pak ya? Nah, kebetulan di desa saya itu di sini ada banyak kegiatan. Itu kalau saya sendiri kebetulan udah jadi pengurus di kegiatan itu apa bisa diakui juga, Pak? Kalau bukan panitia tapi pengurusnya. Kegiatan apa ya kalau boleh tahu? Kalau di sini ada remaja masjid, terus ada jamaah yasin tahlil gitu, Pak. Oh, oke, kita tampung ya. Ya, Baik, terima untuk kasih. terima kasih Mbak Dinda. Untuk termin pertama, pertanyaan pertama dari Mas Ilham. Tadi untuk penjelasan di satu kota, itu apa bisa memilih teman sendiri? Monggo, Bu Yunita atau yang lain. Oke, saya ada pertanyaannya ya, Ilham. Jadi, kalau dari satu lokasi dan ya memang boleh milih sendiri. Jadi, gini, intinya kalian kan tinggal milih 3 tadi ya. Kalian mau sendiri memang, atau yang kedua, kalian mau kelompok, tapi kita sudah tahu kok, Bu, saya mau kelompokkan sama ABC, pilih yang kedua. Yang ketiga, kalian nggak tahu harus berkelompokkan dengan siapa, itu baru yang pilih ketiga. Kalau kalian sudah ada gambaran dengan siapapun kelompoknya, boleh pilih yang nomor 2 ini tadi, opsi kedua. Kalaupun misalnya nih, Ilham di kota Gresik, terus
Chan tadi di Rembang. Terus satu lagi siapa ya di Dodok? Kayak saya misalnya. Kita dulu tetap satu kelompok, tapi nanti milih salah satu desanya yang dijadikan lokasinya, apakah desanya saya, apakah yang di Rembang, atau yang di lokasi kamu saat ini, misalnya tadi di Kartini. Boleh kayak gitu kok. Tapi tetap lokasinya tetap satu, di salah satu dari ketiga kelompok tadi. Kalau kayak gitu posisinya berarti kamu pilih yang nomor 2. Tapi misalnya kayak tadi Ilham sekarang di kota, tapi kamu nggak tahu harus dengan siapa atau bagaimana atau seperti apa, atau biar aja panitia menentukan, kali aja aku dapat kelompok yang enak, dapat jodoh lewat kelompok katanya gitu kan. Nah, boleh kamu pilih yang opsi 3. Nanti kami dari panitia akan mengumpulkan orang-orang yang belum dapat kelompok itu untuk dijadikan satu kelompok, dan nanti tinggal dipilih lokasinya, desanya yang kira-kira belum pilih sama teman-teman yang nanti, tapi tetap dari 3 kalian itu sendiri gitu pilihannya. Kira-kira gitu Pak Asri, semoga menjawab atau gimana? Sudah Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Chandrika, asalnya dari Rembang, kemudian di desanya itu sudah ada dari kampus lain melaksanakan KKN. Ketika dari pihak orang tua menyampaikan ke kepala desanya, ternyata direkomendasikan ke desa lain. Nah, ini bagaimana? Apakah diperbolehkan? Monggo, Bu Yunita atau mungkin dari tim program. Saya boleh masuk? Boleh, monggo. Iya. Bu Puji. Mbak Acan, itu apakah sudah ada penolakan dari oh, ini bukan Acan ya? Chandrika Bukan. MR ya? Chandrika. Iya. Chandrika MR. Apakah sudah ada penolakan dari pihak desa? Kalau penolakannya itu belum Bu, cuman dari pihak kepala desanya itu menyarankan ke desanya orang tua saya. Kebetulan kan orang tua saya kerja di kelurahan Bu. Jadi Pak Kadesnya itu bilang gimana kalau KKN-nya di desanya orang tua saya aja kayak gitu. Bu. Oh, ini desanya Mbak Chandrika dan desanya orang tua beda gitu? Beda, ya Bu. Oh, ya nggak masalah sih sebenarnya. Ya gini, kalau resikonya rumahnya banyak ya. Jadi tadi saya sebenarnya mau menyampaikan, meskipun di situ ada KKN dari universitas lain, selama topiknya berbeda, sebenarnya tidak masalah gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan dari universitas lain membahas tentang COVID juga, wah malah enak, malah kolaborasi. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Jadi kalau mau tetap di tempat tinggal Mbak Chandrika tidak masalah. Kalau mau di tempat ayahnya Mbak Chandrika juga tidak masalah. Itu diperbolehkan dua-duanya. Oke. Baik Bu, terima Bagaimana? kasih. Oke. Mbak Chandrika, izin masuk Pak. Oke, monggo. Kasus seperti Mbak Chandrika ini desanya Mbak Chandrika sama desanya orang tua nggak jauh kan ya, dan orang tua Anda juga tiap hari pulang ke rumahnya Mbak Chandrika kan ya, artinya dalam kondisi yang sama tadi ya, ketika Anda berpindah kan sama dengan orang tua juga, sebenarnya nggak masalah kalau seperti itu, dan tidak terlalu jauh juga nggak apa-apa. Kecuali desanya Mbak Chandrika sama desanya ayah beda kota, nah itu beda cerita kalau seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ogi. Cukup ya Mbak Chandrika? Cukup Pak, Oke. terima kasih untuk jawabannya. Oke, siap. Untuk pertanyaan ketiga dari Dinda, di formulir yang disampaikan Bu Yunita, untuk panitia seperti pemilu, kemudian yang lain-lain tadi bisa diakui sebagai KKN. Nah, tadi dari Mbak Dinda menyampaikan kalau misalkan dia sudah pernah menjadi pengurus atau sedang menjadi pengurus di desanya seperti remaja masjid ya, tadi ya, atau dan kegiatan yang lain, apakah bisa diakui sebagai KKN? Monggo, Bu Yunita atau yang lain? Saya lagi boleh? Boleh Bu. Saya jawab singkat-singkat aja ya. Iya, monggo. Jadi Mbak Dinda, kalau menurut saya untuk pengurus remaja masjid atau pengajian itu tidak bertema ya. Maksud saya itu kan kegiatan rutin yang nggak ada habisnya sampai nanti juga seperti itu.
Kalau di sini yang dimaksudkan, itu mungkin nanti Bu Oki bisa menambahkan, itu kegiatan bertema yang outputnya itu terlihat gitu loh. Jadi outputnya apa? Kalau misalkan di pemilu tadi kan outputnya, oh sudah terlaksana pemilihan kada, di sini saya sebagai ketua panitia. Oh berarti boleh, artinya dia berperan membantu masyarakat dengan hingga luarannya tercapai. Nah, kalau pengajian tadi, kita outputnya apa? Apakah semua ibu-ibu bisa mengaji seperti itu? Apakah itu kan hanya kayak dibaan gitu ya Mbak ya, rutinan ya. Jadi outputnya itu belum terlihat. Jadi kalau dari saya pribadi, dari kemahasiswaan, saya sih belum bisa ekspor ya, itu sebagai kegiatan KKN. Kalau dari Bu Oki, akademik pribon Bu? Ya. Oke, makasih Bu Puji. Jadi gini Mbak, untuk yang kegiatan yang sudah dilakukan seperti Mbak ini sebagai pengurus Karang Taruna gitu ya. Nah itu belum bisa diakui, tapi sebaiknya malah gini. Ketika sudah jadi pengurus ini malah lebih enak ketika mau masuk di situ. Artinya gimana caranya Mbak siapa ya tadi ya? Dinda. Oh, Mbak Dinda ya. Oke, nah ketika seperti itu malah Mbak Dinda lebih enak masuknya, enggak usah ke desa tapi langsung aja ngurusi di sisi itu. Kan sebagai pengurus juga. Jadi kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Mungkin bisa kegiatan-kegiatan yang lain atau kegiatan yang menunjukkan misalkan tentang ini pendidikan atau ngajari ngaji juga nggak apa-apa. Ngajari ngaji seperti apa, bagaimana ngaji online, ngaji yang secara daring itu seperti apa apabila ada pandemi dan seterusnya. Itu juga bisa dan dikaitkan dengan luaran yang diharapkan oleh UISI. Itu lebih enak. Kalau kayak gitu nggak perlu ke desa kan ya, sudah dapat ininya tempatnya. Juga bisa dipakai. Gitu menurut saya dari sisi akademik ya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Oki. Ya, jadi lebih enak ya kalau misalkan teman-teman itu sudah menjadi anggota dari pengurus Karang Taruna atau mungkin organisasi di desa, itu lebih enak nanti untuk menjalankan KKN-nya. Saya kira cukup ya Mbak Dinda ya, nanti bisa di... Iya, cukup Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, oke. Saya buka termin kedua, 3 pertanyaan. Silakan dari teman-teman yang ingin bertanya, langsung nyalakan mic-nya aja. Saya mau bertanya Pak. Oke, ini siapa nih? Mas Firman. Ya. Monggo. Tadi kan Mbak Dinda kalau nggak salah bertanya terkait panitia pilkada Pak ya, itu bahwasannya sudah diakui sebagai KKN. Lah, sedangkan kebetulan Pak, saya sendiri ini sebagai panitia pilkada di desa lah. Masa kerja saya itu dari bulan Juli kemarin sampai Desember. Nah itu mulai dari pencocokan data sampai kemudian nanti menuju ke TPS atau sampai pemilihan suara terakhir. Nah kemudian yang saya pertanyakan itu adalah bagaimana Pak kira-kira apa yang maksudnya yang diakuin sebagai sudah KKN tadi itu, apakah ada bukti foto atau bukti apa Pak kira-kira Pak? Itu aja Pak. Oke, kita tampung dulu Mas Firman. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua. Saya Pak, silakan. mau bertanya. Oke, Mas Muhammad Arda Billy Asaki Habibi. Panggilannya siapa ini? Billy Pak. Oh, Mas Billy, silakan. Itu Pak, kan saya sebelumnya pernah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Pak. Itu di salah satu sekolah, itu saya melakukan pelatihan membatik Pak. Itu bisa dianggap sudah melaksanakan KKN atau belum Pak? Terima kasih. Pelatihan apa Mas? Pelatihan membatik Pak. Membatik. Oh ya. Oke, kita tampung dulu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir di termin kedua, silakan. Iya Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Oke, Mas Ahmad Hafid, silakan. Gini Pak ya, di desa saya kan sudah menuju new normal. Jadi banyak kegiatan yang sudah berjalan. Contohnya di desa saya itu
kegiatan pengajian anak kecil itu juga sudah mulai berjalan. Kegiatan rutin senam dan saya juga panitianya ikut berkecimpung di situ di senam itu sudah berjalan juga. Apabila kalau saya melakukan langsung turun ke lapangan gitu, apakah diperbolehkan Pak ya? Kayak gitu. Oke, terima kasih. Itu back to normal apa new normal, Mas? Kalau new normal sebenarnya nggak bisa. Oke, kita normal Pak. Oke, kita sudah dapat 3 pertanyaan di termin kedua. Untuk pertanyaan pertama tadi, untuk panitia pilkada kan boleh diakui sebagai KKN. Nah, masa kerjanya dari Juli sampai Desember. Nah, nanti yang diakui itu sampai tahap apa? Apakah sampai pemilihan, sampai hasil perhitungan suara atau seperti apa? Kemudian buktinya nanti dibuktikan dalam bentuk apa? Monggo. Oke, baik izin masuk Pak Asdi. Siap. Mau tanya Mas Firman, ini panitia pilkada di mana? Di desa sendiri, Bu. Enggak, lokasinya, kotanya apa? Di Tuban. Oke, Mas Firman ini berarti PPDP ya? Ya, PPDP. Ya, oke. Oke, Mas Firman, kan Mas Firman ini sudah PPDP ya? PPDP ini sampai dengan hari ini kan masih berjalan ya? Iya, sampai Agustus, Bu. Tengah Ya, Agustus. makanya PPDP itu kan ada bukti penerimaan bahwa kamu lolos PPDP ya? Iya, Bu. Oke, Mas Firman. Jadi itu bisa dilaporkan apa yang kamu lakukan dan kegiatan-kegiatan apa yang sudah kamu lakukan. Dan di situ kan juga kegiatan PPDP kan beberapa ada kayak ini ya. Kamu bisa bikin kayak biasanya kegiatan orang-orang PPDP ini bikin kayak poster-poster bagaimana untuk membuat orang itu percaya kepada Anda kalau didatangi oleh Mas Firman, termasuk kayak bagaimana membuat bisa jadi dalam bentuk poster gimana membuat orang itu mau menggunakan hak suaranya dalam memilih dan seterusnya. Bisa seperti itu Mas Firman. Jadi nanti juga dicek luarannya yang diminta oleh KKN ini seperti apa, itu juga bisa dikolaborasikan di sana. Berarti mohon maaf, ya. Ini mau Pak tanya lagi. Berarti kalau lihat dari apa kemarin itu kan luarannya itu kan Bu ya. Nah, berarti ini nanti luarannya kira-kira nulis esai aja Bu, atau perlu ada foto konkret pas masa kerja atau gimana Bu? Ya, enggak apa-apa. Nanti kan pas kamu kan masih jalan nih kegiatan sampai Agustus ya. Nah, itu dulu difoto dulu enggak apa-apa kegiatanmu ketika kamu mengunjungi warga sekitar rumahmu itu ya. Nah, itu boleh. Terus kemudian tinggal dibuatkan sebuah laporannya. Berarti kan enak kegiatan KKN-mu sudah berjalan lebih dulu sebelum kegiatan launching yang di bulan September besok. Itu bisa diakui. Bu, oke, boleh nambahin nggak Bu? Boleh Bu, monggo. Jadi gini, untuk yang misalnya kasus penyetaraan tadi, misalnya PKM, PHP 2D, ataupun kegiatan pilkada atau satgas COVID di desanya masing-masing, minta tolong tetap mengisi formulirnya, nanti tetap pakai surat pernyataan, biar kalian juga tahu orang tua kalian tahu, oh saya juga ikut pilkada, yang panitia pilkada ini juga bagian KKN, tetap diikutkan semua sesuai pendaftarannya, cuma nanti di pilihan yang kegiatan, kalian pilihlah yang PHP 2D atau pilkada tadi ya. Kalau yang tidak punya, bisa diisi atau klik other terus dicoret, gitu aja. Nanti kami akan, kenapa kami perlu data itu, biar kami bisa rekap juga nanti waktu pengumpulannya, karena walaupun kalian ini sifatnya bukan dari program KKN kan harus ada luaran. Nah, terkait luaran tadi kan pasti perlu ada koordinasi dengan dosen pembimbingnya penilaiannya. Sehingga kami perlu pendataannya sehingga kami bisa nanti mematchkan kalian siapa DPL-nya yang terkait penilaian dan sebagainya. Jadi seperti yang sudah diinfokan Bu Oki itu bisa diakui Firman, tapi tetap saya ikuti proses pendaftarannya ya. Jadi bisa diklaimkan untuk KKN semester ini. Tapi tetap ikutkan pendaftaran tadi.
Itu Bu kayaknya tambahannya biar lebih enak kita nanti kerekapan dan sebagainya. Ya, betul Bu. Enak itu, Mas Firman dapat duit, dapat KKN ya. Kalau uang itu bonus Bu, yang penting ikhlasnya aja. Iya, alhamdulillah, bener kan Luar Mas? biasa. Baik, cukup ya. Berarti maaf, Gimana? maaf Bu ya, mau tanya. Berarti ini konkretnya tadi itu bentuk esai sama bukti foto pas kegiatan itu aja Pak, kira-kira. Ya, nanti bisa koordinasi teknisnya dengan ini ya, DPL ya. Kan tetap meskipun dikonversi nanti bisa diberikan DPL, artinya untuk pelaporannya. Begitu ya Bu Yunita ya? Iya, nanti setelah semua pendaftaran selesai pada tanggal 10 ini nanti batas pendaftarannya, disesuaikan aja nanti ya, tapi isiannya tetap sama, ada formatnya, cuman yang di konversinya nanti tulisnya di other-nya itu tadi. Kalau memang kegiatan itu kita akuin dan memang bisa dikonversikan, nanti kalian akan kita kelompokkan diri nanti, jadi nanti ada DPL-nya sendiri, nanti kita akan infokan lebih lanjut di Google Classroom-nya. Jadi untuk yang nama-nama ini tugas konversinya adalah ini gitu Bu. Jadi biar lebih enak, nanti DPL-nya yang akan menilai gitu. Tapi itu nanti, karena kita harus kumpulin data dulu. Maksudnya kalau kita jawab satu pertanyaan langsung, takutnya saya nanti ada banyak yang lainnya kan. Nah, nanti kita kumpulkan semua. Yang pasti sekarang pastikan kalian terdaftar untuk kegiatan kalian yang kalian sebagai KKN ini gitu. Kayaknya itu dulu Bu. Nanti ada tugasnya sama dinilai DPL-nya pastinya. Oke. Bagaimana Mas Firman? Cukup ya? Cukup. Oke. Baik, terima kasih tanggapannya Bu Yunita dan Bu Oki. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Billy. Mas Billy ini sudah pernah melaksanakan Pengmas di sekolah, yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan membatik. Nah, apakah bisa diakui sebagai KKN? Bagaimana Bu Yunita? Atau Bapak Ibu yang lain? Pelaksanaannya kapan ya itu ya? Pelaksanaannya itu waktu ini Bu, waktu tahun kemarin bulan Juli Bu. Soalnya kan itu saya ikut ini PKM Bu, lolos dari PKM Pengabdian Masyarakat. Oke. Sudah selesai berarti ya? Itu di desanya Mas Habibie sendiri? Tidak Bu, di Banyuwangi Bu waktu itu. Mungkin ini juga bisa jadi sebagai konversi sebenarnya, cuman bisa dilaporkan atau enggaknya itu juga perlu ini ya Mas ya, perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa daftar aja dulu, terus kemudian nanti bisa juga itu dikonversi, atau misalkan kalau ini enggak bisa dikonversi atau tidak bisa dibuktikan, misalkan nanti bisa kayak memberikan lagi mungkin ya. Nah, kalau pas kemarin memberikan pelatihan itu ada yang mengundang atau gimana Mas? Itu kan dari PKM ya Bu. Kalau bicara tentang diundang nggak diundang ya kan tentang pengajuan proposal itu tadi Bu. PKM apa ini? PKM Pengabdian Masyarakat. Oke, kamu sudah lolos yang PKM M? Sudah lolos pendanaan itu Bu. Ya, oke, lolos pendanaan bisa langsung bentuk konversi Mas, tenang. Seperti tadi yang kayak Mas Firman tadi ya. Oh, berarti langsung bisa bentuk esai itu ya Bu? Bisa. Terus Saya sambung ya Bu Oki ya. Monggo Bu Yun. Jadi yang sementara ini kami akuin itu memang dari kegiatan luarannya Dikti seperti PKM, termasuk di sini adalah PKMM, PHP 2D, kemudian tadi ada terkait pemilu, pilkada, sama Satgas Covid. Kalau PKM, apalagi kalau PKM-nya sudah lulus pendanaan yang dari Dikti, kami akan akui. Tapi sebenarnya kami paling mau ngomong sih tidak lebih dari
2 tahun. Kan kalian yang KKN ini kan apa ya, masuk semester berapa nih? Semester 5 ya. Jadi ya maksimum ya pasti PKF tuh kalian sudah masuk UISI kan gitu. Nanti tetap ya Mas Habibie ya namanya ini. Mas Habibie Muhammad Ardabli. Nah, tetap Adi, sorry. Billy, nanti tolong tetap melakukan pendaftaran ya, Mas. Nanti tapi ditulisnya di situ yang di PKF. Nanti kita ya benar-benar yang khas kasus ini nanti kita, tapi tetap semuanya by Google Classroom ya nanti di sana. Nanti kita akan kelompokkan terkait konversinya akan seperti apa. Tapi yang pasti kalau kalian melakukan konversi, pastikan dulu ke diri kalian memang punya bukti, memang kalian lolos PKM, kalian memang surat merupakan Satgas Covid, dan memang apa tadi yang pilkada tadi suratnya ada resminya. Jadi bukan tidak ada, tapi harus ada landasan dari surat-surat resmi pendukungnya untuk kita konversikan. Itu dulu yang pasti harus ada. Baik, terima kasih Bu Yunita. Mungkin dari saya. Oke. Iya Bu, mau bertanya untuk berarti waktu memilihnya itu pilih PHP 2D itu ya Bu? Di PKM harusnya ya? Bukan. Untuk pilihannya, saya tambahkan. Habis ini saya tambahkan tulisan PKMM. Oh, terima kasih Bu. Terus untuk yang ini Bu, apa pemilihan nanti kelompoknya? Nanti pilihnya yang individu ya, Mas. Berarti yang kelompok kalau itu kamu sudah punya kegiatan, iya individu pastinya. Karena saya nggak tahu ya, kalau memang ada teman seangkatanmu yang juga kemarin ikut PKMM itu bisa digabungkan. Tapi kalau hanya kamu sendiri, kamu kebetulan kelompok dengan adik-adik kelas atau dengan kakak kelas, maka kamu daftarannya individu nanti itu. Iya Bu, terima kasih. Oke ya. Cukup ya Mas Billy ya? Cukup Pak. Oke, jadi ini juga informasi buat teman-teman yang lain juga ya. Jadi prestasi teman-teman itu entah di PKM atau prestasi lainnya, ini di UISI juga ada sistem konversi ya, sistem konversi ke mata kuliah atau akademik yang relevan dengan prestasinya. Contohnya ini kan sudah lolos di PKMM, kemudian bisa diakui di KKN. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya ada Mas Hafid tadi. Di desa saya sudah new normal, atau mungkin yang dimaksud itu back to normal ya. Jadi anak-anak mengaji itu sudah balik lagi bisa. Kemudian ada ibu-ibu senam itu juga mulai normal. Nah, apakah saya boleh melaksanakan KKN-nya itu terjun langsung? Tadi kan disampaikan bahwa KKN-nya bersifat daring. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi. Monggo Bu Yunita atau tim program, Bu Niswa, Bu Nida. Boleh menambahkan dikit, Mas Asdi? Oh, monggo Pak Dahlan. Oke, untuk mungkin bagi teman-teman di sini mungkin ada yang belum atau terpikir untuk terkait pertanyaan-pertanyaan, nanti mungkin bisa menghubungi narah hubung. Nanti bisa langsung ke Pak Asdi ataupun ke Bu Yunita ataupun dosen-dosen yang sekiranya bisa nanti tim KKN ini ya, seperti itu. Itu aja Pak Asdi, nambahkan itu saja. Oh baik, terima kasih Pak Dahlan. Pak Dahlan ini Kepala LPPM UISI. Terima kasih Pak. Bagaimana Bu Yunita, apa ada tanggapan mungkin terkait terjun langsung untuk kegiatan offline? Jadi di desanya itu kegiatan mengajinya anak-anak sudah mulai normal, kemudian senamnya ibu-ibu juga mulai normal. Rumahnya di mana itu, Masnya? Mas Hafid? Di Lamongan, Bu. Lamongan zona apa, Lamongan? Lamongan zona hijau. Di Lamongan di desa, Bu. Sebenarnya yang kami khawatirkan itu resikonya, Mas. Jadi kalau nanti setelah KKN terjadi apa-apa, kami pertanggungjawabannya itu yang lebih susah. Sejauh ini sih yang zona hijau itu masih di sekitar daerah Sumatera gitu sih. Saya kalau yang di Jawa masih belum
yakin. Tapi kalau menurut saya sih upayakan tetap daring sih. Gimana Bu Oki? Saya khawatir resikonya ini. Ya, benar Bu Puji. Jadi karena ini juga Lamongan ya. Lamongan itu meskipun desanya Mas siapa tadi itu zona hijau, tapi kayaknya belum tentu orang-orang di desanya itu nggak keluar desa ya. Jadi kita itu sebenarnya ngeman sekali ya, ngeman mahasiswa UISI ini untuk berkerumun tadi ya, biar menghindari terjadinya kontak fisik dan penularan. Itu sih menurut saya Bu Puji. Tapi apabila Mas ini bisa menerapkan protokol COVID sekaligus menjelaskan atau belajar tentang bagaimana menerapkan new normal terhadap protokol ini seperti apa, itu juga mungkin masih bisa, tetapi tentunya juga kami tetap khawatir karena kami dari kampus kan tidak ada dari kedokteran, sehingga secara ini cukup mengkhawatirkan ya. Baik, terima kasih Bu Oki, Bu Puji. Jadi mungkin saya saran mungkin bisa di hal yang lain Mas. Artinya kalau seperti itu kan kayak kegiatan-kegiatan desa itu kan banyak nih. Nah itu kan banyak sekali mereka berkerumunan. Coba dicari hal-hal yang tidak memerlukan kerumunan orang banyak, atau bikin apa gitu isai tentang gimana caranya Anda memberikan informasi tentang bagaimana COVID, atau membuat poster tentang penyelamatan zona hijau desa Anda. Nah, bisa seperti itu sebenarnya. Begitu Pak Asdi. Oke, terima kasih Bu Oki. Jadi begitu ya Mas Hafid ya. Jadi tetap diusahakan misalkan ada kegiatan offline pun untuk memperhatikan protokol kesehatan, dan tadi yang disampaikan Bu Oki ya. Iya Pak, siap. Oke. Soalnya kan warga lingkungan sekitar situ juga kan prioritas mata pencarian utamanya kan juga petani, petambak. Jadi kegiatan-kegiatan itu masih tetap berjalan, tapi tetap tidak meninggalkan protokol kesehatannya Pak. Kayak kegiatan senamnya itu masih menggunakan jaga jarak, dan setiap jam 10 itu ada kegiatan senam Kak, untuk menjaga imun ibu-ibu PKK-nya itu. Oh iya. Ya nanti silakan di ini lagi ya, di konsep lagi mungkin idenya. Oke ya. Cukup ya. Makasih Pak. Oke, saya buka termin ketiga. Saya sengaja nggak buka chat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan di chat, mohon maaf. Nanti akan kita simpan, kalau nggak mau ngomong, akan kita simpan di akhir-akhir atau mungkin setelah forum ini. Silakan, saya buka termin ketiga. Pertanyaan pertama. Halo. Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Mbak Fitria, silakan. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tanyakan itu, semisal dari pihak sekolah dan desa sudah menyetujui kita untuk KKN di situ, tetapi pihak sekolah meminta mengadakan kelompok belajar saja. Tapi untuk kelompok belajarnya itu maksimal 3 orang gitu di mana, Pak? Secara offline. Oke, kita tampung dulu ya Mbak Fitria. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Saya tanya Pak. Oke, Mas Arendi silakan. Yang mau saya tanyakan, ketika saya ingin membuat webinar, apakah peserta itu bisa dari desa luar selain desa yang kita tuju, atau tidak boleh Pak? Oke, itu aja? Ya sudah cukup Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir di termin ketiga, silakan.
Halo. Tadi yang tanya dikit kayaknya ada. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Ripka. Untuk pendaftarannya itu kan misalnya berkelompok, itu tiga-tiganya harus mendaftar atau salah satu kelompok dari kami, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk termin ketiga, sudah ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, dari Mbak Fitria Novitrasari. Misalkan kita sudah menghubungi sekolah dan sekolah menyetujui, namun dari pihak sekolah mengarahkan kegiatan belajar kelompok minimal 3 orang. Apakah itu bisa dilakukan atau bagaimana? Lebih tepatnya maksimal, Pak. Oh, maksimal ya, maksimal 3 Iya. orang. Saya jawab boleh Pak Asdi? Oh, boleh, monggo. Kak Fitria, ini kan kita temanya COVID. Maksudnya kita gimana caranya survive di era pandemi. Kalau saya rasa dengan belajar online, sungguh pun maksimal hanya 3 orang, tapi kan tidak ada bau COVID-nya di situ ya. Tidak ada solusi untuk penanganan pandemi ini. Jadi kalau menurut saya sih tidak tepat. Ya mungkin nanti bisa disampaikan ke gurunya di sekolah tersebut. Bolehkah saya alihkan programnya, Bu? Misalkan menggunakan Google Classroom, Ibu sudah bisa apa belum, Bu, mengajar dengan Google Classroom? Atau gimana caranya membuat video ini kan yang pasti saudara sekalian bisa ya. Gimana sih caranya bikin video pembelajaran dengan apa? KineMaster atau dengan TikTok, seperti itu ya. Bu Elita pakai TikTok banget ya pembelajarannya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi nanti mungkin bisa diedukasi lagi, disampaikan bahwa yang pertama kita tidak bisa melaksanakan offline, dan yang kedua harus berbau solusi menghadapi pandemi. Seperti itu. Jadi nanti dialihkan lagi ya. Oke, terima kasih Bu Puji. Bagaimana Mbak Fitria? Sudah cukup menjawab ya? Terima kasih untuk jawabannya, sudah menjawab sangat Pak. Oke. Pertanyaan kedua dari Mas Arendi. Jika saya mengadakan webinar, nah kalau misalkan pesertanya dari luar desa atau luar daerahnya, apakah diperbolehkan? Apakah hanya dari satu desa aja? Monggo, ada yang mau menanggapi? Dari luar negeri boleh, Mas? Internasional ya? Internasional boleh. Nggak apa-apa Mas Arendi, kalau dari saya pribadi, tapi ya harus warga desanya juga ada ya. Jadi nanti jangan warga desanya cuma satu, warga dari luar, dan ternyata itu teman-temannya sendiri. Itu yang berapa 100 gitu kan, itu tidak seimbang. Ya tetap diberi prioritas dari warga desanya, misalkan 50% atau 70% warga desanya, sisanya dari luar, seperti itu. Kan sama-sama dapat manfaatnya kan bagus. Kalau dari panitia gimana Bu Yunita, boleh menambahkan? Kalau untuk yang terkait peserta dari kegiatan daringnya, kalau mau ada webinar, nggak apa-apa kalau dari luar. Tapi yang pasti, ini kembali sebenarnya, prinsipnya kalian sebagai mahasiswanya ya, gini, jangan sampai gini, webinar guru di sekolah di SD desa A gitu. Guru-gurunya ada 30. Oke, at least paling enggak yang ikut webinar kan 15%-nya dari jumlah yang kalian mau ajakin. Nah, ternyata yang hadirnya tuh cuma 3. Sedangkan 2 lainnya itu sebenarnya adalah bukan guru. Nah, kami juga pasti minta laporan kan kegiatannya seperti apa. Usahakan ya memang itu adalah dari gurunya gitu. Kalaupun ada luar itu hanya sebagai tambahan, tapi tidak kemudian luar itu dihitung sebagai targetnya kalian. Targetnya kalian tetap memang adalah ya tadi entah gurunya, entah anaknya, atau misalnya rumah tangganya yang mau dianukan, tapi bukan secara total, tapi lebih kepada targetnya. Tapi kalau itu bisa semakin banyak disebarkan ilmunya, pasti itu pastinya lebih baik gitu. Tapi nggak masalah Mas, cuman kita minta fokus pada tujuannya. Tapi kalau mau lebih banyak, kita ada open YouTube dan sebagainya, sehingga jumlah viewernya lebih banyak, itu lebih bagus. Cuman tapi tetap ya kembali kepada poin utamanya ya. Jadi tadi nanti saya takut tuh nanti kalau misalnya kalian bikin webinar
pencapaiannya teman-teman kalian sendiri gitu loh. Nah, itu kan ya kalian juga menilai kalian sendiri gitu. Akhirnya tidak melakukan kegiatan perkuliahan KKN ini dengan baik. Itu sih pesan saya ya. Gak apa-apa, semakin banyak yang ikut, semakin banyak ilmu yang disebarkan. Semakin banyak pahalanya. Itu mungkin Mas Asti, Bu Puji tambahan saya. Oke, terima kasih Bu Yunita, Bu Puji. Sudah cukup jelas ya, Mas Arendi ya? Iya, sudah Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin Bu Yunita ini lanjut ke pertanyaan ketiga tadi dari Ripka. Jika anggota kelompoknya 3, apakah ketiga-tiganya melakukan pendaftaran? Mungkin yang mengisi formulir, yang mengisi Google Form hanya Baik. satu Bu ya? Pak. Iya, ya sih hanya satu orang saja. Tapi yang pasti satu orang yang mengisi tadi minta data-datanya dari teman-teman si lain-lainnya tadi, yang sekelompoknya gitu. Iya. Termasuk surat pernyataan itu ya? Oke. Ya, begitu Mbak Ripka. Kalian sebenarnya bertiga bisa kan? Kalian bertiga mau ngisi online nih Google Form, bisa kan sambil apa ini namanya, sambil Google Meetingan, satu present, aku tak isi ya, ini bener nggak, ini bener kak, kan canggih zaman sekarang ya, nggak harus tiga-tiganya ketemu nggak kan, tapi bisa ketemunya sambil online gini, 3 orang aja Google Meetingnya, satunya present sambil dia ngisiin formnya, sudah dapat dari masing-masing dari email kalian kan selesai ya kan, ini sudah canggih kok ya. Nggak, intinya hanya satu tapi kan semuanya tetap tahu isiannya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Bu Yunita. Sudah cukup ya Mbak Ripka ya? Iya Pak, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, ini saya rasa sudah 1,5 jam ya kita berbincang-bincang ya. Alhamdulillah kalau misalkan komunikasi dengan secara langsung gini lebih enak daripada seperti forum sebelumnya teman-teman menyampaikan hanya lewat via chat. Ini kayaknya lebih panas gitu ya. Jadi kalau ngomong langsung gini kan lebih enak. Oke, kita buka termin keempat. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan silakan. Kalau sudah nggak ada ya mungkin kita cukupkan. Silakan. Jika masih ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai ini Pak. Tadi kan kalau misalnya kita anggotanya tiap kelompok kan 3 orang. Kalau salah satunya atau salah duanya itu dari kota lain atau setiap anggota itu beda-beda kota gitu, nggak apa-apa gimana Pak? Oke, kita tampung dulu ya, Sania. Pertanyaan selanjutnya? Ada? Sepertinya udah mulai sepi nih ya. Apakah masih ada, teman-teman? Sepertinya sudah cukup jelas ya, nanti tinggal dieksekusi aja sama teman-teman, mengikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Bu Yunita ya. Sudah nggak ada ya? Pak, Oke. mau bertanya. Bentar, ini gimana Bu Puji? Silakan bertanya dulu aja. Oh, iya. Iya Bu, iya Pak. Saya ingin bertanya terkait tadi yang Bu Puji bilangnya apa? Harus solutif ya Bu masalah pandemi corona. Iya, yang misalkan memberikan materi kepada. Tapi yang kemarin itu katanya boleh yang untuk itu Pak apa? Misal membantu meringankan pekerjaan dari Bapak Ibu guru terkait pembelajaran secara online gitu. Tuh, tadi nggak ikut dari awal iya, ya? Iya, nggak ikut. Oh iya, nanti dilihat rekamannya gitu ya. Bu. Oke ya. Oke, Mas Dimas nanti mungkin nanti ini di-record, nanti kita upload ke YouTube-nya Kemahasiswaan, bisa dilihat dari awal ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan Mbak Nur Istighfara. Untuk yang tadi penyetaraan yang pilkada itu, kalau misalnya anggota KPPS dari pilkada tahun 2019 kemarin, apakah masih bisa diklaim, Pak? Oke, kita tabung dulu ya. Terima kasih. Ya. Oke, untuk sama. Oke, termin keempat, pertanyaan pertama dari Mbak Sania.
Jadi bagaimana untuk satu tim 3 orang, apakah bisa berbeda kota atau berbeda desa, berbeda daerah? Monggo, Bu Yunita mungkin. Oke, saya akan jawab pertanyaannya. Jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, boleh beda daerah, tapi tetap kami minta tidak melakukan koordinasi untuk bertemu langsung bertiga itu ya. Dan nanti tapi untuk kalau salah satu dari desanya dari kalian itu Pak Asdi kayaknya. Itu sebenarnya sudah saya jelaskan di awal. Oke. Baik, terima kasih Bu Yunita. Sudah cukup jelas ya Mbak Sania. Nanti slide-nya ini dibagikan juga atau mungkin langsung lihat di buku pedoman aja, Bu? Ya, nanti mungkin buku pedomannya ini tinggal dikit sih Pak, cover dan finishing sih. Iya. Mungkin kalau nggak launching weekend ini, ya nanti Senin, tapi kan paling nggak setelah ini, recordingnya ini bisa dibagikan nanti lewat akun YouTube UISI Kemahasiswaan. Oke, siap. Sudah cukup ya Mbak Sania ya? Oke, Mas Dimas tadi sudah sempat ditanggapi Bu Puji, jadi nanti silakan dilihat lagi ya recordingnya ini dari awal. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mbak Nur Istighfara. Saya tambahin, Pak Asdi, ya, saya tambahkan dulu yang terkait Mas Dimas. Jadi gini Mas Dimas, kegiatan yang sifatnya kontak fisik memang kami kemarin kalian ya semuanya pasti ada positif ya. Kalian mintanya sekelompok, tapi kalian ya tadi kalau kan kelompok maka salah satunya kita hindari physical distancing-nya adalah dengan tidak melakukan kegiatan yang tadi kayak bisa berupa itu tadi ya. Nah, ada maksud tujuan goalnya KKN di sini itu kan adalah peningkatan kualitas dari yang 3 sektor tadi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk desa atau lokasi tersebut pandemi ini. Di mana outputnya nanti kalian juga harus melakukan penulisan esai. Nah, kalau dalam penulisan esai itu dan PKM tadi dan tulisan di koran tadi, kalau kalian hanya menuliskan dalam kondisi pandemi ini kami melakukan belajar, akhirnya tidak gagasan baru atau ide inovasi seperti judul kita KKN ini kan adalah UISI berinovasi mahasiswa mabdi untuk merdeka belajar di masa pandemi. Nah, ketika kalian hanya melakukan pembelajaran saja, tidak ada inovasi-inovasi terkait peningkatan kualitas pendidikan di masa pandemi ini, artinya tulisannya ya kurang bagus. Bisa saja output yang kita minta salah satunya terbitan di media massa, koran elektronik ataupun koran cetak itu juga nggak akan terbit. Nah, ini nggak keluar output KKN-nya. Kalau itu dilakukan, sayangnya nanti pasti nilai KKN mungkin lulus, tapi nilainya hanya C, karena outputnya tidak tercapai, ya. Jadi makanya di sini nanti programnya juga dipilih yang bagus, termasuk mungkin nanti ini ya yang terkait penyetaraan. Mungkin sejujurnya ya kami dari panitia memang belum, tapi memang sudah ada gambaran bahwa program-program yang diakui oleh Dikti, program-program yang oleh Dikti dan program lain yang memang diakui oleh kampus itu bisa diajukan sebagai penyetaraan KKN. Salah satunya sudah keluar itu PHP 2D, itu sudah ada aturan SKS-nya. PKM ini sudah ada, tapi memang sebenarnya ini kami memang belum confirm yang terkait waktunya. Kalau KKN, yang terkait pilkada, kemarin ya ada sedang proses, sudah ada proses MOU, sudah dan sedang proses MOU dengan Kabupaten Gresik untuk Untan Talu itu memang belum. Cuman nanti gini aja untuk Mbak Nur Istighfara Fauzia, untuk sementara kamu karena ini tahun lalu ya kondisinya dan memang belum ada aturan pilkada. Kalau yang PKM-nya tadi udah ada aturannya walaupun tahunnya belum state sih. Untuk sementara biar lebih aman, ini dulu ya Mbak atau Mas lainnya yang punya kemungkinan program-program tadi, silakan kalian daftar dulu saja. Saya sarankan mungkin kita dengan individu, boleh term daftar untuk yang terkait
eh, kelompok yang kamu ditentukan dengan dosen atau yang kamu sendiri aja. Kalau memang setelah kami rapatkan kegiatan yang kamu ikuti itu bisa diakui penyetaraannya dengan KKN, nanti kami berikan. Begitu pula nih saya juga ini karena kuliah kan ya. Yang disetarakan juga belum tentu langsung dapat A. Akan kami nilai dulu progres penyetaran kalian. Misalnya progresnya itu kan misalnya misalnya ini ya, ini kita nanti infokan berikutnya. Progresnya mungkin akan sama serupa dengan KKN ini, misalnya pembuatan esai atau apa nanti. Nah, ternyata dalam progres itu kalian seadanya bikinnya, asal dikirim, asal dibuat, ya tentunya penyetaraannya nilainya nggak bisa A langsung, tapi disesuaikan. Apalagi misalnya kita minta penyetaraan, adakah fotonya, apanya, nggak ada. Ya malah mungkin bisa jadi gagal disetarakan, artinya D misalnya. Jadi penyetaraan itu sebenarnya gini loh, fungsinya itu artinya kalian di sini nggak perlu meluangkan waktu lebih banyak. Kalian cukup melakukan satu kegiatan, tapi bisa diakuin 2. Tapi kembali poin nilainya nanti kami kan tidak semua ya, karena kita nggak tahu ini full atau enggak. Tapi ya saya yakin sekalian anak UISI sih bekerja dengan sepenuh hati, dengan kebenaran, keikhlasan. Nah, nanti kita akan bantu pirantinya dengan penyetaraan. Sementara kalau Mbak Nur Istara dituliskan aja Mbak, nanti kita infokan. Tapi kamu mungkin ambilnya yang kelompok sendiri atau kelompok ditentukan dosen aja biar enak. Kalau belum yakin itu termasuk yang diakuin atau enggak, karena aturannya memang masih dalam proses dari dikti, bukan dikti. Kalau pilkada dari kampus itu aja biar enak. Tapi insya Allah nanti ya kita infokan lebih lanjut terkait detailnya. Gitu Mas Aziz. Soalnya Bu Oki juga tidak ada di forum ini. Oke, terima kasih Bu Yunita sudah terjawab semua ya. Oke, apakah teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Mungkin ini saya buka sesi terakhir ya, karena tadi sudah mulai sepi. Monggo, kalau teman-teman sudah masih ada pertanyaan, saya persilakan di ini termin kelima terakhir. Saya pengen dengar Pak Asdi, kemarin ada yang keberatan, itu keberatan apa ya? Kenapa keberatannya? Barangkali ada di sini? Ya kemarin tuh sempat ramai masalah ini loh yang individu. Oh, tapi berarti kan sekarang udah nggak keberatan ya, karena udah boleh kelompok ya. Kalau melihat situasinya seperti ini, sepertinya kok sudah mulai menerima kenyataan kayaknya. Iya, memang chat itu bikin salah paham kok, karena bahasanya itu tergantung isi hati yang baca ya. Kalau yang lagi happy gitu dipikir happy gitu ya. Kalau yang lagi capek ya jadinya dipikir kayak komplain gitu ya. Padahal cuma tanya ya. Ya makanya hari ini saya nggak mau menerima pertanyaan via chat biar semuanya ngomong. Bisa diteruskan tradisinya nih Pak Asdi. Ya. Oke, silakan teman-teman termin terakhir. Silakan kalau mau bertanya. Cukup? Ya, sepertinya sudah sepi. Sepertinya cukup ya. Atau mungkin Bapak Ibu dosen, panitia, atau mungkin dari Pak Dahlan selaku Kepala LPPM atau Bu Puji ingin memberikan arahan atau mungkin wejangan untuk teman-teman sebelum kita tutup. Kayaknya kalau sudah aman-aman gini nggak perlu arahan sih. Jadi kalau misalkan ingin ditanya kenapa kok KKN-nya maju gitu ya, alasan pertama memang karena bisa urutannya ini bisa berubah ya. Kemarin itu ada arahan dari gubernur untuk melibatkan mahasiswa berpartisipasi menangani pandemi. Jadi supaya segera selesai kita segera kuliah offline lagi. Nah, kemudian di sisi lain kita kan masih belum tahu nih pandemi ini sampai kapan. Kalaupun kita mau adakan seperti biasa, apakah sudah selesai gitu ya? Bulan Februari Maret. Ditambah lagi kita semesternya mundur, mulainya dengan Oktober. Bisa jadi kita akan semakin molor. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, dari feedback dari pihak Bapeda di kabupaten itu menyampaikan kalau
KKN bulan Januari Februari itu Bu nanggung karena masih baru penganggaran keuangan. Terus kemudian kalau program kita tidak sesuai berarti tidak mensupport. Nah kalau tengah-tengah kayak gini nyupport banget, kita masuk kegiatan kemana nanti sangat mendukung kegiatan di kabupaten seperti itu. Jadi itu alasan kenapa kami memindahkan. Nah di sisi lain juga ada dari akademik kalau liburan semester genap itu lebih panjang sehingga kita bisa leluasa melaksanakan KKN. Jadi itu alasannya ya. Kalau khawatir tidak dapat jodoh, insya Allah ya jodoh itu ibarat rezeki ya, datang dari arah yang tak duga-duga gitu ya. Siapa tahu ternyata jodohnya 5 langkah tetangga sebelah gitu ya, ketemunya dari KKN gitu ya. Siapa tahu nggak ngerti karena pulang dari Amerika, nah seperti itu kan nggak tahu. Jadi jika alasannya nggak bisa ketemu jodoh atau nggak punya kisah, ya insya Allah kisahnya bisa di-create dari tempat lain, seperti itu ya. Jadi tetap semangat. Memang yang berat itu apapun itu mengawali kok. Menjadi hal yang mengawali itu berat. Karena kebanyakan manusia itu udah terbiasa dengan yang biasa dilakukan gitu. Kalau kita diminta yang merubah kebiasaan itu yang susah. Tapi padahal kalau kita jalani itu bisa jadi dia lebih enak loh. Kan kita belum jalani. Jadi seperti itu pesan saya, tetap semangat. Jadi kami melakukan ini untuk kebaikan kalian. Jadi kami nyaman-nyaman ya. Jadi kami nggak pengen nanti ketika sudah mulai masuk kuliah lagi ternyata masih ada yang terjangkit gitu. Nah, naudzubillah ya. Jadi sungguh pun kita tidak bertemu langsung, tapi kami masih saling mendoakan ya. Para dosen, para tendik tetap mendoakan. Semoga rekan-rekan di sana tetap sehat walafiat. Jadi harapannya kegiatan yang berkaitan dengan kampus itu pun juga menghindari kegiatan yang offline karena demi kebaikan kalian juga. Seperti itu. Selamat berjuang, selamat mengabdi. Silahkan tunjukkan inovasi terbaik gitu ya. Inovasi terbaik dari kalian mengatasi COVID-19 ini. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga imun ya, selalu bahagia. Salah satunya dengan berpikir positif gitu ya. Jangan mudah suudzon gitu ya. Jangan mudah mikir yang macam-macam. Seperti itu saya rasa cukup. Jika ada yang ditanyakan lagi boleh. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Puji. Sebelum saya tutup, ada lagi mungkin Bapak Ibu dosen yang ingin memberikan arahan atau mungkin wejangan. Baik, sedikit menambahkan Pak Asdi. Untuk diharapkan bagi teman-teman mahasiswa semuanya, bagi yang terutama yang mempunyai invensi ataupun inovasi-inovasi terkait membantu apapun itu bentuknya ya, nanti silakan didokumentasikan dengan baik, serta nanti kalau bisa dilaporkan ke kampus. Nanti kalau yang bagus kita hakikan sekalian. Nah, hakikan ini juga nanti istilahnya kebermanfaatan teman-teman itu bukan hanya momentum saja atau event-event saja seperti KKN, tapi nanti sudah dibermanfaatkan atau bisa menjadi misalkan kalau menjadi paten bisa jadi paten, kalau misalkan bisa memungkinkan minimal juga hak paten hakik itu kita sarankan ke sana seperti itu. Dan kalau bisa invensi-invensi kedepannya itu berjangka panjang. Seperti hanya membantu dalam segi apa dan sebagainya atau membuat contoh hand sanitizer dan sebagainya kalau memungkinkan itu akan sangat kami tunjang atau dibantu oleh kampus. Nanti juga kita kembangkan juga melalui program-program dan juga ada yang direktur-direktur di kampus seperti halnya Incubes ya, inkubator bisnis dan sebagainya seperti itu. Jadi harapannya teman-teman ini sekalian programnya bukan hanya bahasa kasar gini ya, bahasa kasar jangan hanya program ecek-ecek lah seperti itu. Tapi memang tunjukkan niat teman-teman ini memang membantu dan memberikan manfaat seluas-luasnya seperti itu. Insya Allah dari kampus akan mensupport sangat banyak dan akan mensupport dengan sebaik-baiknya. Itu aja yang mungkin saya sudah sampaikan, mungkin perwakilan juga dari teman-teman LPPM dan juga direktur yang terkait di bawah LPPM. Seperti itu, Pak Asdi. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi tadi yang
disampaikan oleh Bapak Ibu panitia, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa, saya rasa sudah cukup banyak, dan juga dari forum sebelumnya juga sudah cukup banyak. Tinggal teman-teman nanti melaksanakan, kemudian bisa melakukan pendaftaran mulai dari sekarang ya. Segera diproses administrasinya, surat pernyataan segala macamnya. Selamat berjuang. Ya mungkin saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, Bapak Kepala LPPM, Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan Kealumnian, Kepala Direktorat Akademik. Semoga forum ini membawakan kebermanfaatan bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.